Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dan nilai-nilai ketuhanan bagi manusia. Hampir di semua agama membicarakan tentang konsep ketuhanan. Begitu juga dengan Islam, ya. Masing-masing agama itu memiliki paham ketuhanan yang secara spesifik kadang hanya dipahami oleh masing-masing agama tersebut. Kenapa? Tuhan bagi manusia itu, ya, adalah suatu hal yang sangat utama dalam kehidupannya. Manusia mengenal Tuhannya, walaupun cara manusia mengenal Tuhannya itu satu sama lain sangatlah berbeda. Tuhan dalam Islam disebut dengan Rabb, bisa disebut dengan ilah, ya, dari bahasa Arab. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan God, ya. Adalah sesuatu yang disakralkan bagi kehidupan manusia dan memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami konsep Tuhan dan nilai-nilai ketuhanan. Tuhan di dalamnya tercakup sesuatu yang dipuja, yang dipuji, diagungkan, yang diharapkan memberikan kebaikan, perlindungan, kesejahteraan bagi hambanya. Tempat bergantung bagi manusia, tempat meminta bagi manusia, dan tempat mengadu bagi manusia. Lalu ada beberapa macam paham ketuhanan yang bisa kita lihat dalam kajian-kajian filsafat yang secara umum juga bisa kita lihat. Mulai dari ateisme, agnotisme, ya. Kemudian ada teisme, animisme, dinamisme, paganisme, politeisme, panenteisme, panteisme, dan monoteisme. Jadi banyak aliran atau paham-paham tentang ketuhanan yang muncul, yang dalam kajian filsafat memang mendapatkan tempat yang cukup banyak, yaitu dalam ilmu teologi, ya, ilmu tentang Tuhan. Logi itu logos, ya, ilmu. Theos itu adalah Tuhan. Nah, lalu coba kita lihat bagaimana masing-masing konsep paham dan aliran tersebut. Kalau kita lihat ateisme, ya, A itu artinya anti atau tidak, kemudian theos itu Tuhan, kemudian isme itu paham. Jadi adalah suatu paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi paham ini tidak mempercayai akan keberadaan Tuhan. Dan ini banyak diikuti oleh dunia barat, bahkan di dunia timur pun yang serba modern seperti sekarang ini. Banyak orang yang tidak mempercayai akan keberadaan Tuhan karena mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Dan bahkan paham ini juga termasuk di dalamnya paham di mana mereka mengingkari akan keberadaan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan sesuatu bagi mereka dalam kehidupannya. Kemudian teisme, ya, teisme itu theos artinya Tuhan, isme itu paham. Jadi suatu paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Jadi teisme ini adalah suatu paham yang mengatakan atau suatu aliran yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan alam beserta seisinya ini adalah ciptaan kreatifnya. Kalau ini adalah bertolak belakang dengan ateisme yang menolak akan adanya Tuhan.
Sementara teisme adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, ini juga dipahami dalam kajian filsafat bahwa aliran ini mengatakan tidak mengingkari keberadaan Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Lalu animisme dan dinamisme, ya, ini adalah aliran yang muncul kalau di Indonesia dan di negara-negara lain ya di dunia ini, boleh dikatakan paham yang sangat tua ya. Kenapa? Animisme ini adalah aliran yang mempercayai makhluk-makhluk halus, roh-roh yang bisa bikin sedih, bisa bikin senang dan berkehendak dan ada di sekitar manusia, di sungai, udara, laut, daratan, pohon dan segala macamnya. Jadi ada juga yang mengatakan animisme ini adalah paham yang serba ruh, bahwa keyakinan dari aliran ini mempercayai bahwa makhluk-makhluk halus atau ruh-ruh itu bisa mempengaruhi dan tempat mereka memohon dan meminta agar tidak diganggu atau mereka dibantu, biasanya ada pada kepercayaan bangsa-bangsa primitif. Kalaupun ada sekarang itu di daerah-daerah pelosok di mana mereka itu tidak berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian dinamisme. Dinamis itu artinya kekuatan, isme itu paham. Jadi paham yang mempercayai bahwa tiap-tiap benda itu mempunyai power, mempunyai kekuatan batin yang misterius. Jadi aliran ini mempercayai sekali bahwa seperti pohon yang angker gitu, kemudian ada misalnya benda-benda pusaka ya, keris kah itu, tombak kah itu ya, mereka yakini mempunyai kekuatan batin yang misterius dan mereka mempercayai itu. Tidak heran di zaman sekarang pun masih ada orang yang mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu. Lalu kemudian paganisme. Apa ini paganisme? Paganisme itu adalah pagan berarti patung atau berhala. Isme itu paham. Jadi paham yang mempercayai bahwa patung itu sebenarnya memiliki kekuatan. Jadi kalau kita melihat agama seperti ini adalah agama-agama yang menyembah patung, ya, agama pagan, paganism, ya, seperti di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada agama pagan, agama bangsa kafir Quraisy yang menyembah patung-patung yang mereka ciptakan sendiri dan mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Di situ ada Lata, ada Manat, ada Uzza, ya. Nah, itu yang mereka sembah, ada Hubal, ya. Jadi agama pagan ini adalah juga termasuk dalam kategori agama-agama tradisional dan primitif yang ada di masyarakat-masyarakat yang biasanya terbelakang. Misalnya bisa pada masyarakat-masyarakat Indian yang tinggal di terisolir ya. Jadi masyarakat yang seperti ini masih percaya bahwa patung itu memiliki kekuatan, sehingga itu mereka mensakralkan benda-benda yang ada termasuk patung itu sendiri ya, karena mereka menyembahnya. Lalu politeisme itu aliran yang mempercayai banyaknya Tuhan. Poli itu artinya banyak, theos itu Tuhan, isme itu paham. Jadi paham yang mempercayai banyak Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dalam jumlah banyak. Ini tentu saja bertolak belakang dengan monoteisme. Kalau politeisme banyak Tuhan,
Monoteisme, mono itu artinya satu ya. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi politeisme ini banyak kadang terjadi di zaman modern seperti ini. Bisa saja itu terjadi, dia percaya pada satu Tuhan tetapi masih percaya pada Tuhan-Tuhan yang lain, yang menurut mereka Tuhan-Tuhan yang lain itu sebagai pembantu yang menguatkan kekuatan Tuhan awal yang mereka sembah. Berikutnya adalah deisme. Deisme asal kata deus artinya Tuhan, kemudian isme paham. Jadi suatu paham yang mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan alam semesta, tetapi setelah semesta ini diciptakan, Tuhan tidak lagi memperhatikan atau melepaskan diri dari ciptaannya ini. Nah, jadi paham serba Tuhan ini atau paham yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini, namun setelah Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan tidak ikut campur lagi dalam alam semesta dan tinggalkan begitu saja dengan ciptaannya itu. Nah, ini paham deisme ya, yang muncul dalam aliran-aliran filsafat yang menjadi kajian dalam konsep-konsep ketuhanan yang ada. Kemudian panteisme. Panteisme itu pan artinya semua, theos itu adalah Tuhan, isme adalah paham. Jadi paham serba Tuhan. Jadi semua itu Tuhan. Jadi prinsip dari paham ini memegangi bahwa Tuhan adalah semua. Semua adalah Tuhan. Jadi apa yang ada di dunia ini itu adalah Tuhan, penjelmaan dari Tuhan ya. Dan Tuhan ada dalam penjelmaan itu. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan God is all is God ya. Jadi semua ada, Tuhan adalah semua, semua adalah Tuhan. Nah, ini aliran panteisme. Kemudian panenteisme. Apa itu panteisme? Jadi panenteisme ini, pan artinya semua, n itu di dalam, theos itu Tuhan, isme paham. Jadi suatu paham yang mengatakan bahwa semua yang ada, manusia, alam semesta, dan sebagainya adalah bagian dari realitas Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan ya. Jadi menurut aliran ini, manusia, alam semesta dan segala isinya itu adalah bagian dari realitas Tuhan. Maksudnya bagian dari kenyataan Tuhan, tetapi ia bukan Tuhan. Jadi mereka hanya ekspresi dari kebesarannya. Tuhan adalah jauh lebih besar dari ciptaannya tersebut. Nah, ini panenteisme atau panenteisme. Di paham ini dengan jelas mengatakan bahwa semua yang ada, manusia, alam semesta dan isinya adalah bagian dari realitas Tuhan. Namun manusia, alam itu tersebut bukanlah Tuhan ya. Mereka hanyalah merupakan ekspresi dari kebesaran dan keagungan Tuhan. Lalu yang terakhir, fahamnya adalah monoteisme ya, yang sudah saya singgung tadi sedikit. Monoteisme ini adalah mono artinya satu, theos artinya Tuhan ya. Isme adalah paham. Jadi paham yang meyakini bahwa Tuhan itu satu. Nah, ini dalam agama-agama Ibrahimik atau Abrahamik ya, Yahudi dan Nasrani atau Kristen dan Islam itu dimasukkan dalam kategori agama monoteisme, di mana masing-masing agama atau ketiga agama itu hanya mempercayai konsep Tuhan yang satu. Nah, lalu bagaimana nilai-nilai ketuhanan ini bagi manusia sesungguhnya? Kalau kita lihat masing-masing aliran tersebut ada pengikutnya, dan mereka menjadikan keyakinan mereka terhadap konsep keagamaan mereka itu dengan menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan mereka terhadap apa yang mereka yakini.
Jadi tidak hanya kita mengatakan orang Islam itu baik, belum tentu. Ya, orang selain Islam itu tidak baik juga belum tentu. Karena masing-masing orang itu mengekspresikan nilai-nilai agamanya itu dalam kehidupan. Ini kalau dalam bahasa agama Islam ini yang kita sebut dengan kesalehan sosial, kesalehan individual. Dia saleh secara individual, secara pribadi, dia juga saleh dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, nilai-nilai ini itu dibuktikan di dalam mereka meyakini dan menjalankan agamanya. Ya, jadi bisa saja agama selain Islam itu banyak orang soleh-solehnya juga, ya. Mereka yang baik-baik juga yang melaksanakan ajaran agamanya. Kenapa bicara seperti itu? Karena memang pada hakikatnya semua agama itu secara umum termasuk Islam tentunya itu pasti mengajarkan nilai-nilai. Nilai yang pertama tentu saja nilai ketuhanan, yang kedua nilai religius, kemudian yang ketiga adalah nilai kehidupan individual dan sosial. Nilai-nilai ketuhanan mereka wujudkan dalam kepatuhan mereka dalam beragama. Maka setiap agama itu ada ritual-ritual agamanya. Itu sebenarnya mereka sedang mencoba melaksanakan nilai agama mereka dengan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Ya. Dan di situ ada nilai kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan. Sehingga Tuhan di dalam hal ini adalah tempat mereka berserah diri, berkeluh kesah, meminta, ya, memohon, ya. Semua itu ada di dalam nilai-nilai ketuhanan itu. Nah, sehingga dalam menjalankan nilai-nilai ketuhanan itu tentu berkaitan langsung dengan nilai sosial kemasyarakatan. Manusia bukan hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Tinggal bagaimana manusia itu menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial. Kita berislam ala Indonesia, ya berpakaian, berbusana tentu ala Indonesia. Ya, nilai kepatuhan kita tetap kita laksanakan walaupun cara kita beragama, cara kita berbusana, cara kita bersosial itu beda. Orang Arab tidak kita temukan pakai kopiah seperti kita atau peci seperti kita. Mereka pakai kopiah haji, ya. Kalau kita pakai kopiah hitam itu peci, songkok, ya. Kita tidak menemukan orang Arab memakai sarung karena tradisi sarung itu tradisi kita orang Asia Tenggara. Jadi nilai-nilai itu silakan dipraktekkan, ya, dalam kehidupan masing-masing kita sejauh substansinya tidak bertentangan dengan nilai agama. Seperti pakaian tadi, tidak harus kita cuma punya warna baju putih gamis tok, tidak ada gamis yang lain, tidak warna lain, tidak ada busana yang lain. Tidak, bebas kita. Kalau kita di Jawa memakai batik silakan, karena sesuai dengan nilai-nilai lokal kita di sini. Yang penting prinsipnya dalam menggunakan pakaian yang kita pakai itu ada dalam rangka menutup aurat, ya, sehingga kita terlihat bahwa nilai agama itu kita laksanakan namun sesuai atau menyesuaikan dengan budaya kita masing-masing. Saudara sekalian, lalu bagaimana dengan konsep ketuhanan dalam Islam yang monoteisme? Islam adalah agama monoteisme yang percaya pada satu Tuhan, dan di dalamnya disebut dengan akidah Islamiyah, yaitu akidah Islam, di mana akidah Islam ini yang menjadi poros utamanya adalah tauhid, yaitu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid ubudiyah, dan ada tauhid rububiyah. Lalu kemudian bagaimana kita memahami konsep Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Bagi kita umat Islam, Tuhan itu adalah sesuatu yang menjadikan rukun iman kita kepada Allah, yaitu percaya kepada Allah.
Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai pengatur, Tuhan sebagai penguasa, Tuhan sebagai pemelihara. Jadi manusia ini tunduk pada kekuasaan Tuhan itu. Sehingga karena kita tunduk pada kekuasaan Tuhan, kita meminta itu hanya kepada Tuhan, tidak pada yang lain. Kita berusaha dalam kehidupan kita mengejar apa yang kita inginkan dengan sekuat tenaga kita melakukannya, tetapi jangan lupa bahwa ketika kita berusaha melakukan segala sesuatu, jangan lupa bahwa kita harus memohon dan meminta itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan yang kita minta itu dia adalah pemberi kita rezeki. Dia adalah pengatur, dia adalah pencipta. Kalau memang Allah itu pengatur dalam kehidupan kita, pemberi rezeki dalam kehidupan kita, maka kepadanya lah kita bersandar, ya. Bahwa kita meyakini itu semua dalam kehidupan kita adalah dalam rangka kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan yang kita yakini. Dalam bahasa agama Islam itu disebut hubungan kita dengan Allah itu hablum minallah, yaitu secara vertikal, hubungan kita dari bawah ke atas. Kita sebagai hamba yang berada di bawah, lalu kita memohon kepada Allah. Hubungannya ke atas gitu, hanya satu titik itu. Dan itu hubungan itu kita lakukan dalam beribadah. Makanya kalau disebut as-salatu mi'rajul muslimin, itu benar. Salat itu mi'rajnya orang Islam. Kalau kita mengikuti keyakinan dalam Islam bahwa meyakini Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah hanya satu, ya kita hanya menghadap itu hanya kepada Allah. Lalu ada pertanyaan, loh Pak, kenapa kita menghadap Tuhan itu ke Ka'bah, lalu kayak kita itu menyembah Ka'bah? Harus dibedakan. Ka'bah itu bukan sesembahannya kita. Ka'bah itu adalah kiblat. Kiblat di mana kita mengarahkan ya pada titik Ka'bah itu untuk menyatukan ya semangat keberagamaan, semangat beribadah kita, semangat kita sebagai manusia yang hanya menyembah kepada Allah, sehingga arahnya itu pada satu titik saja. Jadi kalau ibaratkan sholat itu kita sedang meluruskan soft, karena meluruskan soft itu adalah keutamaan dari ibadah sholat. Nah maka ketika kita menghadap kiblat itu adalah rangka meluruskan niat, meluruskan akidah, meluruskan cara beribadah kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadap pada Ka'batullah. Jadi bukan kita menyembah Ka'bah, tapi meluruskan arah kita menghadap Allah pada satu titik, supaya tidak ada titik-titik yang lain. Nah, tidak ada Ka'bah-Ka'bah yang lain, tidak ada arah-arah yang lain, tapi kita hanya menghadap ke Ka'bah itu sebagai arah kita memalingkan wajah atau menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hubungan vertikal kita dengan Allah tuh hubungan yang seperti itu. Ini yang disebut dengan kesalehan individual. Jadi itu harus kita lakukan. Kita secara akidah bagus, kemudian secara ibadah kita, kesalehan kita kepada Allah juga bagus. Misalnya ibadah kurban yang kita lakukan itu adalah bentuk dari kesalehan. Ya, kita lihat sendiri bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya yang dia dapatkan perintah itu melalui mimpi. Ya, walaupun saya harus katakan bahwa mimpi para rasul dengan mimpinya kita tentu saja beda. Ya, tapi itu dilakukan oleh Ibrahim. Kenapa? Karena itu bentuk dari kesalehan individual dia kepada Allah. Dan Ismail pun siap sedia dia dikorbankan, karena itu juga menunjukkan bukti kesalehannya kepada Allah, sehingga dia tidak merasa takut, gentar, atau menolak perintah ayahnya. Padahal kita tahu Ibrahim itu memiliki anak Ismail itu sudah tua kan, sudah lama dia mengharapkan anak. Bahkan dari istri pertama saya itu belum melahirkan anak, akhirnya dia menikah dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar dia baru punya anak Ismail. Walaupun kelak nanti Siti Sarah akhirnya juga punya anak yang melahirkan Ishak. Ya, nah ini kesalehan individual kita. Dan
ibadah yang kita luruskan hanya menghadap Allah. Lalu hablum minan nas. Ini yang penting bukan hanya ibadah toh, saya kan sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah korban, sudah zakat, saya nggak peduli lagi dengan orang yang di sekitar saya. Nah, ini kekeliruan kita, bahwa kesalehan itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga menjalin relationship dengan orang lain, menjalin hubungan baik dengan orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita menjalin hubungan baik dengan orang yang ada di sekitar kita, itu menunjukkan bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Ya, kita tidak makhluk individual, kita terlahir dibantu oleh bidan, dan ketika kita meninggal pun kita nanti disolatkan, dibopong orang, dibawa ke keranda, dimasukkan di dalam kubur. Ya, itu menunjukkan bahwa kita makhluk sosial, tidak bisa kita hidup sendiri. Maka kesalehan itu jangan diukur dari kesalehan individual kita yang hanya kepada Allah, tetapi kesalehan sosial kita dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Kita baik dengan tetangga kita, kita baik dengan saudara kita baik dengan teman-teman kita baik dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kita tetap baik dengan orang yang beda agama sekalipun dengan kita. Nah, disinilah kesalehan sosial itu. Jadi konsep ketuhanan dan nilai ketuhanan itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita, dalam hubungan dengan Allah, dan dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kalau kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia itu juga dalam rangka kita mempraktekkan nilai-nilai keagamaan kita, bahwa Tuhan itu mengajarkan kita berbagi. Zakat itu kan berbagi sesungguhnya, ada prinsipnya, bahwa orang-orang yang tidak punya lalu dibagi gitu. Begitu juga dengan kurban. Ibadah kurban sebenarnya mengajarkan kita berbagi. Yang kaya punya uang lalu dia menyembelih hewan, lalu dagingnya dibagi kepada orang-orang yang jarang makan daging, seperti itu. Nah, artinya ini ketaatan di dalam dia beragama, tapi tidak mengabaikan ketaatan sosial dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi mari kita perkuat konsep ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buktikan dengan nilai-nilai ketaatan itu dengan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian dengan manusia, hubungan kita dengan manusia, konsep ketuhanan itu juga yang mewarnai bahwa kita harus berbuat baik pada semua manusia, karena kita adalah makhluk Allah dan Allah memberikan reward terhadap kita dengan pahala ketika kita melakukan kebaikan, karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada balasannya. Kalau baik pahala ya, kalau buruk ya dosa. Kalau ini bisa kita praktekkan nilai-nilai kebaikan itu, bukan hanya kita dicintai oleh Allah, tetapi kita juga akan dicintai oleh manusia yang ada di sekitar kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.